berarti dia menjadi 3,8. Maka Bapak Ibu nantinya akan menerima tunjangan THR sebesar 1 kali ini 3,8. Jadi misalkan Bapak Ibu di bulan Maret ini menerima gaji 3,8, ini baru gaji ya. Nanti THR-nya akan sebesar ini juga ya. Berarti kalau di total itu sekitar Subscribe nggak nih? Iya dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pagi Elie. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan semangat, Bapak Ibu semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang rasanya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua di channel ini. Semoga saya bisa berkembang bersama dengan Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah mensubscribe channel ini. Semoga info-info yang saya bagikan melalui channel ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info yang saya bagikan. Karena di channel ini saya mau banyak membahas tentang dunia pendidikan, baik itu PPG, P3K, CPNS, dan lain-lain. Jadi di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Ini hari keempat puasa ya. Semoga puasa Bapak Ibu semua berjalan dengan lancar ya. Semoga apa yang Bapak Ibu jalani hari ini yang sedang berpuasa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu ASN, PNS maupun P3K pasti sedang menunggu-nunggu kapan pencairan tunjangan hari raya atau THR bagi ASN di tahun 2025. Nah, jadi Bapak Ibu semua, di video kali ini saya akan membahas tentang besaran dan jadwal pembayaran tunjangan hari raya bagi ASN tahun 2025. Jadi disimak baik-baik Bapak dan Ibu, jangan di skip, jangan lupa subscribe. Bapak Ibu semua, kenapa sih atau apa sih itu THR untuk ASN? Nah, jadi THR ini ya Bapak Ibu semua menjadi salah satu insentif yang dinantikan oleh Bapak Ibu semua. THR ini berfungsi untuk membantu kebutuhan finansial terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri dan awal tahun ajaran baru. Jadi Bapak Ibu semua, kita sebagai ASN itu mendapatkan gaji 13 dan gaji 14, di mana gaji 13 itu adalah diberikan ketika awal tahun ajaran baru pendidikan. Kemudian untuk gaji 14 atau THR itu diberikan setiap lebaran ya. Ini sebenarnya untuk menunjang kebutuhan kita yang ada di rumah ya Bapak Ibu semua, dimana kita tahu sendiri bahwa ketika lebaran ya atau puasa ada banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi Bapak Ibu semua, baik itu untuk buat kue, kemudian bagi-bagi ke saudara, kemudian beli baju baru dan lain-lain. Jadi ini insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu finansial kita semua menjelang Hari Raya Idul Fitri dan di awal tahun ajaran baru. Nah, kemudian siapa sih yang berhak menerima tunjangan hari raya itu? Nah, sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2024, kelompok ASN yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 adalah PNS, calon PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingin lebih spesifik kepada ASN yang PNS, P3K, dan CPNS ya. Nah, yang berhak menerima tunjangan hari raya sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2024 ya adalah pegawai negeri sipil, kemudian calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau Bapak Ibu yang menjadi
P3K. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk jumlah besaran THR dan gaji ke-13 akan setara dengan gaji pokok ya, akan setara dengan gaji pokok. Nah, yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, besaran totalnya akan berbeda-beda tergantung pada golongan jabatan dan lama masa kerja. Jadi misalkan begini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dengan masa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan masa jabatan 0 bulan 0 tahun ya, itu kan standarnya gajinya yang S1 gajinya 3.200.000. Kalau ditambah dengan tunjangan untuk istri berarti totalnya itu sekitar 3.400.000. Kalau ditambah dengan tunjangan anak ya, anak 1 berarti totalnya itu 3.800.000. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ketika dalam proses pencairan THR, maka ketika Bapak Ibu menerima gaji per bulannya itu 3,8 ya, maka THR itu juga akan sebesar dengan gaji yang kita terima per bulan, di mana 3,2-nya itu adalah gaji pokok kita, kemudian yang 600-nya itu adalah tunjangan ya, di mana itu ada tunjangan baik itu tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kinerja dan lain-lain sesuai dengan masa kerja dan lama masa kerja dan golongan jabatan masing-masing ya. Yang tadi saya contohkan adalah Bapak Ibu P3K dengan masa kerja 0 bulan 0 tahun, di mana yang kalau S1-nya itu paling rendah itu kan gaji pokoknya 3,2 juta ditambah dengan tunjangan lain-lain ya, berarti dia menjadi 3,8. Maka Bapak Ibu nantinya akan menerima tunjangan THR sebesar 1 kali ini 3,8. Jadi misalkan Bapak Ibu di bulan Maret ini menerima gaji 3,8, ini baru gaji ya. Nanti THR-nya akan sebesar ini juga ya. Berarti kalau di total itu sekitar 7 lebih lah ya. Begitu ya Bapak Ibu semua. Nah, tergantung dari golongan dan masa kerja Bapak Ibu masing-masing ya. Mungkin bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu semua. Nah, kemudian untuk besaran jumlah untuk penyalurannya Bapak Ibu semua ya, mengacu pada PP nomor 14 tahun 2024 mengenai jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 ya. Maka THR 2025 diperkirakan akan disalurkan sekitar 10 hari kerja. Berarti kalau lebarannya itu di tanggal 31 Maret atau 1 April, maka diperkirakan itu untuk THR dibayarkan pada tanggal 20 Maret 2025 ya, sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2024, di mana sesuai jadwalnya yang di dalam peraturan ini itu diperkirakan akan disalurkan sekitar 10 hari kerja. Berarti kalau tanggal 31 Maret kita hitung mundur, berarti sekitar tanggal 20 Maret tahun 2025 ya. Begitu ya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua yang masih bertanya-tanya kapan nih THR akan disalurkan ke rekening kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu semua sekarang dari Menteri Keuangan sedang menyusun regulasinya ya untuk pembayaran THR tahun 2025. Jadi ditunggu-tunggu saja Bapak Ibu semua. Tapi Bapak Ibu semua perlu dipastikan, Bapak Ibu silahkan mengecek di berita-berita bahwa Presiden Prabowo sudah menegaskan THR untuk ASN tetap akan disalurkan di tahun 2025. Jadi berita-berita yang beredar bahwa THR untuk ASN itu sudah dipangkas itu jangan dipercaya Bapak Ibu semua. Jadi silakan Bapak Ibu cek di Google ya. Untuk THR ASN sudah dipastikan akan tetap dicairkan di tahun 2025.
Itu saja mungkin info saya untuk kali ini Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Mohon maaf bila video saya mengganggu Bapak Ibu semua. Saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.